gimana kabar kalian? Pasti selalu sehat ya. Nah, sekarang kita mau memulai memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau masih ada hingga saat ini ya Tuhan, menemani kami Tuhan, menjaga dan merawat kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dan juga anugerah-Mu Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, biarlah kami bisa mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyiin lagu Bukan Kuat Bukan Gagah. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh apa? Oleh Rohku kata Tuhan. Kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita lanjut lagu tangan kanan tangan kiri. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, ke depan, lompat, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus samanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibentangkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibentangkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh sambil duduk. Kita mau nyanyiin satu lagu, Ku Ada Untuk Menyembah. Adik-adik semuanya boleh duduk dan dalam keadaan berdoa ya adik-adik ya. Kita menyembah Tuhan benar-benar dari hati kita adik-adik. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, ku bersandar di pelukanmu. Katakan ku ada untuk menyembah, ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, ku bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Kita nyanyiin ini adik-adik dari awal. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, ku bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku
benar Tuhan. Tetap ajar kami Tuhan untuk selalu setia Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengasihi kami Tuhan. Kau telah menjaga kami Tuhan dan merawat kami melewati tahun 2020 ya Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan rintangan Tuhan, Kau tetap menjaga kami ya Tuhan. Kami benar-benar bersyukur ya Tuhan, sangat bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang tuntun kami ya Tuhan, Engkau yang memberi pengertian kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, nggak berasa ya kalau kita udah memasuki bulan kedua, minggu kedua di tahun 2021. Nah adik-adik, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang adik-adik duduk yang diam dan dengan tenang, kakak akan menceritakan sebuah cerita. Kalian bisa baca cerita lengkapnya di 1 Samuel 17 ayat 1-58. Agak panjang sih adik-adik, tapi gak apa-apa. Membaca Alkitab itu kan hal yang bagus. Oke? Nah, sekarang kakak akan menceritakan tentang, kalian pasti udah kenal tokohnya ini. Kakak akan menceritakan tentang yang namanya Daud. Nah, seperti yang kita tahu, Daud itu kan seorang raja yang hebat ya, seorang raja yang dipakai Tuhan. Tapi ada yang ingat gak sebelum dia jadi raja, dia itu seorang apa sih? Nah, dia itu seorang penggembala, ya, dia menggembalakan kambing, dia bisa menggembalakan domba-domba juga. Nah, tapi waktu itu kakak-kakaknya itu mereka semua tentara, ya. Kalau kalian ingat, Daud itu mempunyai kakak yang lumayan banyak ya adik-adik ya, kakaknya laki-laki semua, mereka semua menjadi tentara. Nah, waktu itu bangsa Israel itu sedang berperang melawan bangsa Filistin, adik-adik. Nah, tapi Daud ini karena dia masih agak kecil, dia nggak ikut berperang adik-adik ya, dia tetap menggembalakan kambing domba seperti biasanya. Nah, pada suatu hari, ini masih di masa-masa perang nih adik-adik nih ya. Suatu hari, bapaknya Daud yang namanya Bapak Isai, ini kita bisa lihat gambarnya. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Isai, suatu hari dia menyuruh Daud untuk membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya. Jadi Bapak Isai bilang ke Daud untuk kamu pergi deh, kamu bawa nih ya gandum sama roti buat kakak-kakakmu makan, kasihan mereka belum makan. Nah, Daudnya taat. Oke Papa, saya akan nyamperin mereka di lembah perang. Nah, tapi di saat itu bangsa Filistin dan bangsa Israel kan lagi berperang ya adik-adik ya. Nah, bangsa Filistin itu mereka mempunyai seorang pendekar ya adik-adik ya, seorang pendekar, jadi seorang jagoan lah, namanya Goliat adik-adik ya. Nah, Goliat ini badannya itu besar sekali ya adik-adik. Pokoknya badannya kekar, pokoknya hebat lah gitu kelihatannya orangnya. Nah, si Goliat ini bilang ke bangsa Israel, kamu ini pokoknya kamu suruh satu orang aja ngelawan aku. Nah, kata si Goliat gitu, kalau kamu bisa mengalahin aku, kami bangsa Filistin akan menjadi hambamu. Tapi kalau aku bisa mengalahkan kamu bangsa Israel, kamu akan menjadi hamba-hambanya bangsa Filistin. Dan kalian akan takluk kepada bangsa Filistin. Nah, waktu itu semua prajurit di bangsa Israel tuh takut. Karena Goliat ini kan badannya besar ya adik-adik ya. Mereka saling bisik-bisik. Ini gimana nih adik? Ya gimana ini? Kita mau suruh siapa nih buat berperang untuk melawan si Goliat ini nih? Pokoknya mereka semua nggak ada yang berani adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat nih. Tiba-tiba di saat mereka semua lagi ketakutan ya adik-adik ya, tiba-tiba si Daudnya ini datang. Nah, tadi kan si Daudnya disuruh bawa makanan ya sama bapaknya. Tiba-tiba si Daud datang. Terus si Daudnya dia yang pengen mengalahkan Goliat adik-adik ya. Wah, si Goliatnya sih awalnya tertawa ngelihat si Daud. Ih, kamu ini masih kecil, ngapain kamu mau ngelawan aku, kata si Goliat. Nah,
Sampai Raja Saul yang waktu itu masih memerintah di bangsa Israel, Raja Saulnya dia juga kepikiran, waduh ini gimana nih, masa anak-anak yang mau mengalahkan si Goliat yang badannya kekar dan besar itu. Si Saulnya sempet suruh si Daud, nih kamu pakai ini nih, ketopong sama baju khusus buat berperang. Si Daudnya sempet dipakein tuh baju perang, dipakein ketopong, wah pokoknya lengkap deh baju perangnya. Tapi karena Daudnya masih kecil, jadi bajunya itu kebesaran di dia, jadi dia malah nggak bisa jalan dengan leluasa adik-adik. Akhirnya Daud bilang, aduh Raja Saul, nggak usah deh, saya nggak mau pakai baju perang ini, saya biar pakai baju saya yang biasa aja. Nah, tapi sebelum dia pergi untuk melawan si Goliat, dia pergi ke sungai. Nah, dia pergi ke sungai, dia bawa 5 batu. Ya, dia bawa 5 batu yang licin. Nah, akhirnya si Daud majulah dia. Dia maju, dia menghadapi Goliat. Dan ketika bangsa Filistin melihat itu, mereka semua tertawa adik-adik. Wah, ada anak kecil nih so jagoan mau ngelawan si Goliat katanya. Kata bangsa-bangsa Filistin itu ya adik-adik ya. Tapi apa yang Daud bilang? Daud bilang bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Nah, akhirnya si Daud tanpa ragu, dia akhirnya mengambil batu yang tadi dia ambil dari sungai itu ya. Dia pakai ketapel, dia mengayunkan ketapelnya itu sampai akhirnya kena Goliatnya, kena di kepalanya, dan Goliatnya itu apa adik-adik, langsung rubuh loh adik-adik. Padahal Daud itu anak yang ya bukan anak-anak lah ya, tapi masih muda sekali lah umurnya itu. Masih muda, tapi dia berhasil mengalahkan Goliat yang badannya jauh lebih besar dari dia. Yang kelihatannya gak mungkin lah Goliat itu kalah sama si Daud. Tapi ternyata yang terjadi kebalikannya. Ternyata Daud yang berhasil mengalahkan Goliat. Karena apa adik-adik? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya kalau Tuhan yang berperang buat dia. Karena dia percaya bukan dengan kekuatannya adik-adik ya, tapi dengan kekuatan Tuhan dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik ketika bangsa Filistin melihat Goliatnya itu rubuh, jatuh ke tanah, mereka semua lari ketakutan. Mereka semua lari ketakutan, dan bangsa Israel, prajurit Israel yang tadinya mereka ketakutan, mereka jadi berani karena mereka melihat kalau Tuhan beserta kita. Tuhan yang akan menyertai kita melawan bangsa Filistin, dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Kayak adik-adik ya, jadi kita bisa lihat di sini adik-adik, nggak masalah kalau umur kita mungkin masih muda, nggak masalah kalau mungkin kita masih kecil, mungkin kita istilahnya nggak dianggap lah gitu sama orang-orang lain. Tapi kita harus ingat kalau Tuhan itu ada sama kita adik-adik ya. Tuhan itu yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan selalu melindungi kita, dan kuasa Tuhan itu benar-benar besar banget, lebih besar daripada kuasa musuh-musuh kita loh adik-adik ya. Jadi kita harus ingat kalau Tuhan itu ada besar di dalam kita. Oke adik-adik ya. Nah, segitu aja firmannya adik-adik. Dan kita mau buka ayat hafalan ya adik-adik ya. Oke, mari kita buka Alkitabnya di Mazmur 27 ayat 6 ya. Ayat hafalannya di Mazmur 27 ayat 6. Gini bunyinya adik-adik ya, kakak bacain dulu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Oke adik-adik, dihafalin ya. Dan jangan lupa direkam. Oke? Oke, yuk sekarang udah selesai. Mari kita tutup dalam doa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada hari Minggu ini kami sudah mendengarkan cerita tentang hamba-Mu Daud Tuhan melawan bangsa Filistin ya Tuhan, melawan Goliat Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau yang ada yang besar di dalam kami ya Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa pertolongan-Mu itu selalu tepat untuk kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami bisa selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, mengandalkan kekuatan-Mu dan bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami dan hari-hari kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.